Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C, dan kelas 4D? Alhamdulillah liburan sudah berakhir ya. Ibu duga kalian pasti menikmati liburan kalian dengan baik. Nah, dan semoga kalian sudah siap nih sekarang untuk menghadapi semester baru, semangat baru. Gitu ya. Nah, hari ini kita belajar IPA dan sebenarnya ini mungkin harusnya sih kalian sudah tahu ya ini tentang daur hidup hewan. Mungkin kalau untuk semester yang lalu kalian belajar tentang daur hidup hewan masih belum atau tidak terlalu dalam gitu. Nah, di semester 2 kita belajar lagi tentang daur hidup hewan tapi akan Ibu perinci dan perjelas kembali. Ya. Nah, tujuannya apa? Ketika kalian belajar daur hidup hewan ini, kalian dapat mengidentifikasi, kalian dapat mengetahui, kalian dapat menyebutkan daur hidup hewan, ya. Ya, yuk kita langsung saja bismillah masuk ke materi. Nah, nih bener ya. Masih ingatkah kamu apa sih itu yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Nah, apa itu daur hidup hewan? Itu sudah. Ya, daur hidup hewan itu adalah siklus. Siklus itu berarti dia mengalami perjalanan, gitu ya. Perjalanan atau tahapan-tahapan suatu kehidupan hewan yang ada sejak dia lahir hingga dia berada di tahap hewan dewasa. Gitu. Ya, Ibu ulangi lagi, daur hidup itu adalah siklus atau tahapan-tahapan kehidupan hewan sejak lahir hingga hewan itu berada di tahap dewasa. Jadi kayak kamu nih dari lahir sampai nanti kamu dewasa. Kalau ini pada hewan, gitu ya. Kita bahas tentang hewan. Nah, kita lanjut. Nah, ini Ibu sampaikan skemanya. Jadi singkatnya seperti ini. Jadi akan ada daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan itu terdiri dari daur hewan yang mengalami metamorfosis, ada juga daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, untuk hewan-hewan yang tidak memiliki hewan-hewan yang daur hidupnya tidak bermetamorfosis, biasanya itu adalah hewan-hewan dengan jenis mamalia, hewan-hewan yang selain kaum serangga ataupun kaum amfibi ataupun kaum moluska, biasanya itu tidak bermetamorfosis. Nah, jadi contoh hewan yang tidak bermetamorfosis itu apa aja? Banyak. Ada sapi, kuda, anjing, kucing, apalagi kerbau dan sebagainya. Ayam juga tidak bermetamorfosis. Unggas tidak bermetamorfosis. Jadi yang berarti kita bisa simpulkan kalau yang bermetamorfosis itu biasanya hewan-hewan dalam golongan serangga ataupun amfibi. Ya, amfibi itu hewan yang hidup di dua alam. Ya, sebenarnya ada moluska dan yang lain-lain, tapi kita fokus dulu serangga dan amfibi. Atau kita sebut amfibi itu adalah katak, ya. Nah, kalau kita bicara tentang hewan yang bermetamorfosis, hewan bermetamorfosis itu ada dua jenis lagi. Ada yang metamorfosisnya sempurna, ada yang hewan tersebut bermetamorfosis tapi metamorfosisnya tidak sempurna. Penasaran nggak? Maksudnya apa tuh? Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kita akan bahas khusus untuk hewan yang bermetamorfosis saja ya untuk saat ini, karena yang tidak bermetamorfosis sudah pernah kita bahas di semester yang lalu. Nah, untuk hewan bermetamorfosis itu kan ada yang bermetamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, apa ya itu? Apa bedanya sempurna dan tidak sempurna ini? Nah, kita akan bahas. Nah, Ibu berikan contoh dulu nih. Misalkan kalau yang sempurna itu ada kupu-kupu, nyamuk, katak, lalat. Kalau yang tidak sempurna ada belalang, kecoa, capung, jangkrik, rayap, dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana kalian bisa membedakan? Bagaimana sih konsepnya? Bagaimana cara lebih mudah untuk membedakan antara yang sempurna dan tidak sempurna? Yuk, kita langsung lihat slide berikutnya. Ya. Nah, di sini ada hewan bermetamorfosis. Nah, Ibu jelasin dulu ya. Kalau hewan bermetamorfosis itu kan kalian sudah tahu ya, itu artinya apa?
hewan itu dalam daur hidupnya dalam daur hidupnya mengalami perubahan bentuk ketika lahir hingga dewasa. Jadi kalau ada kata bermetamorfosis, ingat aja kata kuncinya. Oh, dia ada berubah bentuk tubuhnya, fisiknya. Nah, bisakah kamu mengenali hewan-hewan yang mengalami metamorfosis? Nah, secara umum memang hewan-hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan-hewan dari golongan serangga dan amfibi. Ya, di sini kita bahas untuk golongan serangga dan amfibi. Oke? Nah, sudah paham ya? Kita lanjut slide berikutnya. Nah, kita masuk ke hewan bermetamorfosis sempurna. Hewan bermetamorfosis sempurna itu artinya hewan tersebut mengalami 4 fase perubahan bentuk saat menuju dewasa. Jadi pada saat dia siklus hidupnya berjalan, ada 4 fase yang dia lewati. Nah, di mana bentuk tubuhnya juga nanti berubah gitu sampai nanti akhirnya menjadi hewan dewasa gitu. Apa sajakah 4 fase tersebut? Nah, 4 fase tersebut adalah ini fase yang wajib ya. Dia harus melewati fase telur, fase larva atau ulat, ada fase kepompong atau pupa, lalu kemudian fase imago atau hewan dewasa. Ya, kalau Ibu bilang fase itu artinya tahap ya, tahap. Ya, ingat ya, fase itu sama dengan tahap sebenarnya. Di posisi mana gitu. Posisi mana, tahap mana, itu yang disebut dengan fase ya. Nah, sebutan telur, larva atau ulat, kepompong, pupa, imago, hewan dewasa ini akan berbeda-beda, tapi intinya keempat fase ini harus dilewati oleh hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna. Gitu ya. Kita lanjut ya biar lebih paham lagi. Nah, kalian bisa perhatikan hewan-hewan di bawah ini. Ini adalah siklus hidup hewan. Ya, yang tadi Ibu bilang siklus hidup hewan dari dia bertelur sampai dia menjadi hewan dewasa. Ya, itu disebut dengan siklus hidup atau daur hidup hewan. Nah, kita lihat untuk kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini dia mengalami fase telur awalnya. Ya, dari fase telur kemudian berubah, keluar telur tersebut. Di dalamnya ada larva. Nah, dari larva tersebut beberapa saat kemudian dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, dari kepompong kemudian beberapa lama kemudian dia akan berubah menjadi dewasa, hewan dewasa. Hewan dewasa pada serangga kita sebut sebagai imago. Ya, imago itu nama lain dari hewan dewasa. Oke? Ya, telur itu nama lainnya telur itu namanya ya telur biasa. Kalau ini ulat nama lainnya adalah larva. Kalau pupa nama lainnya adalah kepompong. Jadi itu sama aja, kepompong sama pupa sama, larva sama ulat sama, telur ya telur. Gitu ya. Nah, kalau pada nyamuk bagaimana? Kalau pada nyamuk dimulai juga dari fase telur. Nah, ini telurnya. Telur ini kemudian menetas menjadi larva. Nah, larva pada nyamuk kita sebut sebagai jentik. Ya, jentik-jentik nyamuk. Jadi kalau di rumah ada jentik, berarti tuh nyamuk sudah masuk ke tahap larva, tahap ulat. Itu ulatnya nyamuk ya jentik-jentik gitu. Kemudian masuk ke pupa atau kepompong. Lalu dari kepompong berapa lama kemudian nanti akan dia berubah menjadi nyamuk dewasa. Sama juga seperti lalat. Lalat juga dimulai dari telur ya. Dari telur kemudian menetas jadi larva, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa, lalu kemudian menjadi lalat dewasa. Sama. Nah, kalau katak mungkin sedikit unik ya, karena katak ini kan masuknya hewan amfibi. Nah, dia ini bermula dari telur. Dari telur dia berubah menjadi kecebong. Ada yang pernah dengar kecebong? Yang mirip kayak ikan ya, tapi sebenarnya bukan ikan, tapi dia adalah kecebong. Kalau kecebong itu biasanya tanpa kaki, belum ada kakinya. Lalu kemudian nanti dia beberapa lama kemudian akan berubah menjadi kecebong juga, tapi kecebongnya berkaki. Gitu. Nah, dari dia kecebong berkaki kemudian dia akan berubah menjadi katak tapi masih berekor. Nah, dari katak yang masih berekor kemudian menunggu beberapa lama dan dia akan berubah menjadi imago atau katak dewasa.
Ya, ingat ya, sebutan imago itu adalah untuk hewan-hewan dewasa. Ya, paham ya? Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, ternyata fase-fase hewan ini termasuk termasuk jenis hewan yang bermetamorfosis sempurna, karena mereka kebanyakan nih, lihat, mereka mengalami 4 tahap. Ada telur, kemudian jentik, pupa. Nah, ini juga telur, larva, kepompong, hewan dewasa. Nah, 4 fase ini. Jadi cirinya memang kalau hewan yang bermetamorfosis sempurna berarti dia mengalami 4 fase utama. Telur, ulat, kepompong, hewan dewasa. Gitu ya. Itu kuncinya. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kalian coba ingat-ingat, coba dicek lagi, coba dibaca-baca lagi. Oke? Ini gampang kok kalau kalian paham konsepnya, ya. Selanjutnya, di sini ada hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Tadi kan kita membahas hewan bermetamorfosis sempurna. Dia mengalami 4 fase sekaligus kan. Nah, kalau yang sekarang kita masuk ke metamorfosis yang tidak sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu artinya apa? Hewan tersebut dia bermetamorfosis tapi metamorfosisnya tidak sempurna. Artinya apa? Ada fase yang tidak dilaluinya dari 4 yang sebelumnya. Jadi dia hanya melewati beberapa fase saja untuk menuju dewasa. Misalkan kalau yang sempurna 4, kalau yang tidak sempurna cuma 3 gitu. Biasanya nih pada daur hidupnya kebanyakan hewan tersebut tidak melalui fase pupa atau kepompong. Jadi dari telur dia langsung menetas menjadi anak serangga, atau anak serangga itu kita sebut sebagai nimfa. Nimfa itu adalah hewan yang masih muda atau anak hewan. Masih muda lah. Hewan yang masih muda. Nah, fase metamorfosis tidak sempurna ditujukan oleh pertama telur. Kemudian nih, langsung nimfa. Nimfa itu apa? Anak hewan. Atau hewan atau serangga yang masih kecil. Nah, kemudian dari dia semakin masih kecil, lalu dia semakin hari akan semakin besar dan berubahlah menjadi imago. Imago itu ingat ya, imago itu adalah hewan dewasa. Imago itu nama lain dari hewan dewasa. Nimfa nama lain dari hewan yang masih anak-anak. Paham ya? Nah, di sini kita bisa lihat nih metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu gimana nih? Ada telur, ulat, kepompong, imago atau hewan dewasa. Kalau yang tidak sempurna tidak ada fase kepompong, langsung telur, nimfa dan imago. Gitu ya. Telur, nimfa dan imago. Oke, lanjut. Nah, kalian bisa cek di sini. Contohnya kita ambil belalang, capung, kecoa, rayap. Belalang coba nih cek. Dari dia bertelur, dia akan langsung berubah menjadi anak belalang atau kita sebutnya nimfa. Nimfa itu nggak cuman satu nimfa aja ya, kan ukurannya pasti akan akan semakin besar. Makanya kadang kita sebut sebagai nimfa 1, ini nimfa 1, ini nimfa 2, masih anak-anak juga kan. Lalu kemudian jadi imago. Apa bedanya sih nimfa 1 misalnya dengan nimfa 2? Mungkin saja di sini misalkan ukurannya masih kecil, sayapnya harusnya sayapnya ada 2 lapis, yang ini masih 1 lapis, tapi nanti kalau sudah masuk ke nimfa 2 sayapnya muncul menjadi 2 lapis gitu. Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Kalau bentuknya tetap sama, hanya ukurannya mungkin yang akan berbeda. Sama seperti ini. Capung pun juga begitu. Nah, di sini dari telur berubahlah menjadi anak capung, kita sebutnya nimfa. Dari nimfa nanti dia akan berubah menjadi capung dewasa. Sama kecoa juga begitu. Telur di sini kan nih ada tuh ya, nimfa 1, nimfa 2, terus kecoa 1, kecoa 2. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita sebut sebagai nimfa 3. Nah, nimfa 1 mungkin nih tuh lihat tidak ada sayapnya kan? Nah, pas nimfa 2 ada sayapnya, ukurannya lebih gede tapi tipis. Kemudian masuk ke nimfa 3 atau kecoa dewasa 1 itu mulai ada sayapnya, baru kemudian makin banyak sayapnya. Sama rayap pun seperti itu, bisa sampai nimfa keberapa gitu. Tapi yang jelas intinya dia hanya mengalami fase telur, nimfa dan imago. Itulah contoh dari hewan-hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Oke? Sampai di sini dipahami?
Nah, nanti coba kalian ulang lagi, cek-cek lagi. Oh iya, dipahami. Ya, dimengerti. Nah, biasanya kalau soal-soalnya Ibu suka nanya tuh, sebutkan daur hidup dari capung. Nah, atau kecoa, atau belalang. Nah, atau mungkin nyamuk gitu. Jadi, kalian coba pelajari lagi. Ya, coba dihafalin. Nah, tugas hari ini gampang. Kalian cukup mencari masing-masing 5 hewan yang memiliki cirinya metamorfosis sempurnakah, terus bermetamorfosis tidak sempurnakah, atau yang tidak bermetamorfosis. Jadi cari nih 5 yang sempurna, cari 5 yang tidak sempurna, cari 5 yang tidak bermetamorfosis. Setelah kalian cari hewan-hewannya, kalian cek, atau kalian bisa googling atau tanya ke orang tua boleh. Nah, kemudian kalian jelaskan siklus hidupnya. Misalnya misalkan bermetamorfosis sempurna tuh apa? Kupu-kupu. Nah, jelaskan tuh. Oh iya, kupu-kupu fase hidupnya atau siklus hidupnya titik 2. Pertama, ulat? Enggak. Telur, baru kemudian ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Kalian jelaskan. Gitu aja kok, simple. Nah, kemudian setelah itu kalian tulis di bawahnya lingkungan hidupnya di mana kira-kira, misalnya di perkebunan gitu kan, kupu-kupu di taman gitu, sebutkan aja yang menurut kalian kira-kira hewan ini biasanya adanya di mana gitu. Cukup itu aja, dan kalian nanti bisa kalian ketikkan jawabannya di kolom komentar pribadi Google Classroom, nanti akan Ibu cek jawabannya. Oke ya, sampai di sini saja, mungkin videonya terlalu panjang. Kalian capek. Enggak ya, harus semangat dong. Oke, sekian dari Bu Nindi. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.